Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil wafa. Amma ba'd. Para hadirin, hadirat, Bapak Ibu guru serta siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam yang berbahagia. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, terutama nikmatnya iman dan Islam yang berada di sanubari kita. Mudah-mudahan kita semuanya dapat istiqomah memegang tali kendali agama Islam terbawa sampai mati. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dini wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, Islam yang kita kenal saat ini menjadi sorotan dunia. Ada beberapa masalah yang timbul dalam beragama karena berguru kepada orang yang bukan semestinya dimintai ilmunya, dan kadang belajar otodidak tentang ilmu agama sehingga pemahamannya menyeleweng jauh. Maka Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang Tuhan untuk semesta alam, harus kita jaga. Dibuktikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saat beliau akan diancam dibunuh oleh seorang Yaman. Ketika ditangkap oleh Sayyidina Umar, apa yang terjadi? Rasulullah bertanya kepada si calon pembunuh, apakah engkau kelaparan? Coba. Seseorang yang terancam dibunuh, tapi justru malah bertanya kepada calon pembunuhnya dengan penuh kasih sayang. Akhirnya orang tersebut diberi air susu kambing, kemudian diminta oleh Rasulullah untuk bersyahadat, dan dia menolak. Ketika mau dipulangkan, dilepaskan, orang tersebut kembali, kemudian dia bersyahadat dan berteriak. Kemudian ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu ketika pertama saya minta syahadat kamu nggak mau, dan kedua justru ketika aku lepaskan kamu malah syahadat? Karena Rasul, ketika aku datang dari Yaman menuju ke sini, aku kehausan, kelaparan, tidak ada satupun orang yang menanyai. Namun ketika aku ingin membunuhmu, justru engkau yang menanyai aku lapar atau tidak. Ini membuatku terharu. Ajaranmu penuh dengan belas kasih sayang. Yang kedua, karena merasa terancam di pertama, karena pedang sahabat melilit di leher saya sehingga aku takut syahadatku dianggap sebagai jawaban rasa takut. Maka ketika aku mau pulang, aku sadar diri, Allah memberi hidayah pada hatiku, kemudian saya bersyahadat dengan ikhlas. Tidak ada satupun orang yang aku benci tatkala dari Yaman menuju ke sini kecuali engkau, dan tidak ada orang yang aku cintai melebihi engkau ya Rasul setelah aku datang ke Madinah dan menuju Yaman. Jadi cinta kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk menciptakan kedamaian itu, damai dari diri sendiri, damai bersama keluarga, damai dengan tetangga, damai dengan lingkungan, damai dengan warga desa. Namun sekarang kedamaian itu terbatas, harus jaga jarak, harus pakai masker karena kendala COVID-19. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah, imannya dijaga oleh Allah, kekuatannya dijaga oleh Allah, usianya, sehingga kita menyerap ilmu agama, kemudian kita bisa membagikannya kepada orang lain. Ada dua poin penting yang harus kita pahami di dalam beragama. Yang pertama adalah kita harus menguasai ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama akan menjadi rujukan-rujukan penting dalam menuntaskan problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, kita harus memahami pelajaran ilmu umum yang dalam hal ini komunikasi bahasa Arab atau bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kenapa? Karena dengan bahasa Inggris kita mampu bersosial dengan masyarakat dunia.
Kita mampu berinteraksi dengan mereka tanpa batas karena penguasaan bahasa mereka. Dan itu akan menambah poin ketika kita diundang di negara lain, kemudian kita menjelaskan Islam rahmatan lil alamin yang berada di Indonesia, kemudian kita jelaskan sedetil-detilnya dengan menggunakan bahasa mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kado yang luar biasa bagi kita. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba Allah yang selalu takwa. Kenapa? Karena momen takwa ini berada di bulan Ramadan. Momen di mana kita meningkatkan ketakwaan itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ibadah-ibadah selain puasa itu rata-rata akan menimbulkan iri dan dengki, bahkan kesombongan dan takabur. Bahkan riya. Kenapa? Orang sholat kadang bisa selfie, orang haji kadang bisa selfie, kemudian di-share ke media massa atau bahkan di media sosial sehingga menimbulkan sakwa-sangka bagi orang yang melihat. Tapi kalau puasa, subhanallah, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Maka dari itu, puasa memiliki dua hal yang sangat nikmat kita nikmati. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun 'inda ta'am wa farhatun 'inda liqa'i khaliqil anam. Kebahagiaan pertama adalah saat menyantap makan berbuka. Kebahagiaan kedua adalah saat bertemu Tuhannya. Maka dari itu, mudah-mudahan puasa kita benar-benar ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang tidak terukur jumlahnya. Karena pahala puasa langsung dinilai sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu guru serta adik-adik siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Jayeng Sari yang berbahagia. Terus terang, tahun ini adalah tahun di mana kita masih dalam kondisi pandemi yang kita dibatasi oleh lokasi, oleh jarak, bahkan harus berinteraksi melalui media sosial. Ini semua dalam rangka menjaga diri kita agar tetap terselamatkan dari COVID-19 yang sampai sekarang belum ada obatnya. Maka dari itu, seyogyanya diri kita selalu disiplin, jaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menghindari kerumunan, dan juga menyedikitkan perjalanan untuk bertemu orang-orang lain. Ini akan meminimalisir pasien COVID-19 terutama di negeri Indonesia. Mudah-mudahan di bulan puasa Ramadan ini COVID-19 dimusnahkan oleh Allah. Kita bertemu di bulan yang penuh sukacita, yaitu bulan Syawal, yang dimana di situ menjadi orang-orang yang terbebas dari segala dosa. Maka dari itu, Islam membawa agama damai, damai di hatinya, damai dalam perilakunya, dan damai dalam interaksinya. Tentu itu butuh belajar yang tidak sedikit, butuh waktu untuk mempelajari. Maka dari itu, mudah-mudahan kesemuanya apa yang kita inginkan, terutama dalam hal cita-cita, dalam hal pemahaman ilmu agama maupun pemahaman ilmu umum, kita bisa menyerapnya dengan baik apabila kita memakan makanan yang halal. Maka dari itu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, kita hindari makanan yang haram. Karena makanan yang haram akan menimbulkan energi yang haram juga, sehingga mudah sekali melakukan maksiat. Tapi sebaliknya, ketika makanan yang kita makan itu makanan yang halal, maka akan menimbulkan energi yang positif sehingga mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehabis bulan Ramadan sekalipun, sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, di musola, di tempat-tempat ibadah, sehingga peningkatan ketakwaan tidak terhenti di bulan Ramadan, tapi terus meningkat di bulan-bulan selanjutnya. Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kiranya Islam sebagai pembawa agama damai yang Allah sendiri mengutus Nabi menjadi Nabi seluruh alam, membawa risalah kenabian, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penerang segala zaman,
Maka dari itu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala meninggal, tatkala wafat, beliau menyebut ummati, ummati, ummati sebagai kata terakhir, karena takut akan terjadi banyak fitnah di tahun-tahun ini, di tahun-tahun akhir zaman. Maka dari itu, kita semuanya berharap mudah-mudahan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan umat yang diakui olehnya dan mendapatkan syafaatnya di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Radikalisme dan juga terorisme menjadi penyakit yang menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan umat Islam. Maka dari itu, kita hindari ketemu dengan orang asing, ketemu ajaran-ajaran yang nyeleneh, ketemu dengan ajaran-ajaran yang membuat kita bingung. Maka dari itu, kiranya kita kembali kepada jalan salafus salih, para ulama yang salih, yang terbebas dari politik-politik, yang selalu murni ingin mengantarkan kita untuk memahami agama dengan baik. Maka dari itu, dengan begitu kita akan tercerahkan dan bisa sukses di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sejak 2016 saya telah keliling ke berbagai negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Suriname, Macau dan Hong Kong. Dan negara itu penuh kesan yang mendalam. Kok bisa saya sampai ke wilayah itu? Berkat keilmuan dua hal, keilmuan dalam bidang agama dan keilmuan dalam bidang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Maka dari itu, dalamilah pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga pelajaran-pelajaran agama yang lain, sehingga akan mengantarkan dirimu menjadi dai ambasador di tahun-tahun mendatang. Allahumma amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa saudara-saudari kami muslimin yang muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh kami berharap kepada ridho, berharap Engkau menerima sholat kami, menerima puasa kami, menerima sujud kami, menerima ibadah kami, dan menerima segala hal-hal yang berkenaan dengan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kemaksiatan kami, dan tuntunlah hati ini untuk selalu melakukan hal yang baik, supaya kami bisa istiqomah, taat beribadah, menjadi golongan orang-orang yang solih-solihah di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau memberi ilmu yang begitu dalam di dalam hati kami, sehingga bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lek juminten kedaduk jendela, cekap semanten matur kawula. Enek santen neng dhuwur kawula, cekap semanten kula nyuwun ngapura. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.